Dasar Astagfirullahaladzim. pada udah diomongin nggak denger. Emang maunya apa sih lo? Jangan sampai lo aku pulang unjukin muka lo sama aku. Gua kamu. Assalamualaikum, Jangan Bang Jenal. sampai lo datang. Bang. Ada apaan nih sih? Bang Jenal. Aku lagi repot nih. Ya tar dulu lah. Iya bang, abang ditungguin sama Ustadz bang. Ini aku lagi nelpon nih. Iya, abang telepon lagi. Saya tungguin di sini bang. Halo. Ayo cepet. Lo ambil sebelum itu diambil orang lain. Lo, dasar lo. Astagfirullahaladzim. Ya bang, Ustadz gimana ya? Ustadz. Jangan sampai nunjukin muka lo sama aku lo. Kelewatan lo emang. Masih aja belum. Dasar lo. Astagfirullahaladzim. Bang Jenal, maaf bang, saya ganggu lagi nih bang. Tapi abang masih marah-marah terus aja nih. Ustadz udah nungguin tadi di sana. Tadi saya waktu masuk ke sini saya dengar abang ngomongnya kasar. Enggak. Di rumah hijrah ini nggak boleh ngomong kasar, Pak. Kasar emang. Enggak kasarnya. Itu kan urusan kita. Ya tapi kan abang udah masuk di wilayah saya. Dan di pondok ini di rumah hijrah nggak boleh bicara kotor. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita nggak boleh bicara Jangan kotor. kali lah maaf. Bang, ini gurunya bang di sini. Ini Ustadz Ahmad ya, yang nanti insya Allah akan ngajarin abang juga ya tentang bicara masalah syariat Islam itu bagaimana, dan banyak juga praktek-praktek yang nanti abang akan lewatin belajar di sini. Ada dulu juga ini. Wah orang aja. Biarin aja. Biarin dia mau ngatain apa aja, Iya, dia iya. bebas silahkan. Enggak ya. Udah gini aja Ustadz deh. Sekarang kita ajak aja langsung ke tempat Ustadz tadi nunggu aja. Ya. Ya, Kita langsung aja, Bu. Ya, Langsung terapi deh. Bang, abang ya. Saya minta tolong abang ya ikut saya dulu, Bang. Ya. Ya, Bang ya. Ya, Bang ya. Yuk. Ayo ikutin. Ayo, Bang. Bener ya. Iya, Belum aja udah songong anaknya. Kita ngobrol-ngobrol di sini biar tenang dulu abang ya. Jangan pakai banyak emosi ya. Bukannya aku itu. Emang kalian pada ini mau ngapain sama aku? Jadi gini Bang, ya. Abang udah jadi tamu di rumah hijrah. Nah di rumah hijrah ini saya yang beri terapi dan beri bimbingan. Tadi saya dengar abang bicaranya kasar, caci maki, dan itu nggak boleh di dalam Islam. Emang lo kesinggung nggak mau mengaku lagi? Saya nggak tersinggung. Saya nggak Dat, tersinggung. maaf aja ya Dat sebelumnya ya. Kalau aku lihat detek dia termutu, ya enggak sama omongannya. Maksudnya gimana? Ente kan di sini mau belajar. Ente kenal laman aja nggak tahu. Ente udah buruk sangka. Terlalu tinggi omongan. Ini nih manusia yang kagak tahu diri. Manusia yang baru ketemu orang Nyolok udah banget sih. Astagfirullahaladzim. Yang nyolot sama ente siapa Bang? Abang Ana mau kasih tahu ente. Kalau bertemu orang belum kenal jangan langsung main salah sangka begitu, jangan main tuduh aja. Sekarang gini, Bang, ini kita perlu tahu nih Bang, maaf ya Bang ya. Ya, ini bicara masalah tentang apa yang udah pernah Abang lakuin dulu nih, kita pengen dengar. Oh. Ya, saya kan dapat laporan kan dari istri Abang. Oke. Ya Bang ya. Sekarang saya pengen dengar dari Abang sendiri. Umur. Ya saya tahu. Saya Jadi tahu. aku tahu aku kenyang makan asinnya garam udah. Saya tahu Bang. Ya. Tapi ente tuanya tua kejemur. Tahu tua kejemur? Tua yang kagak ada ilmunya. Tua yang percuma ente tua. Aneh masih muda, tapi insya Allah umur aneh dipakai buat manfaat. Terus sekarang ente bangga dengan kemaksiatan dosa yang ente pernah lakuin? Hah? Emang itu semua pekerjaan. Astagfirullahaladzim. Udah, istighfar dulu Bang, istighfar. Rasulullah udah bilang, Rasulullah udah bilang sama Fadli. Rasulullah udah bilang, orang yang hatinya udah keras, yang udah terlalu banyak makan duit haram, gak mau dengerin ayat Quran, gak mau dengerin hadis Nabi, apalagi nasihat ulama. Hatinya udah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Orang yang begini, matanya udah buta, telinganya udah tuli, hatinya udah gelap.
tempatnya di neraka. Makanya kalau ente nggak bertobat, anak kasihan sama ente. Ucapan lu bukan di sini tempatnya. Pulang aja ke masjid kalau mau. Astagfirullah. Dakwah itu nggak cuma di masjid. Cetek kontak ente kalau ente bilang dakwah cuma di masjid. Rasulullah ngajarin kita buat berdakwah di mana aja kita berdakwah. Kenyang aku ini udah di penjara. Penjara itu udah rumahku. Udah kerakan aku di situ. Abang berapa kali di penjara? Kalau aku sih nggak merasa di penjara di sana. Hah? Aku ibaratnya rumah sendiri. Berapa lama pertama di penjara? Pertama 10 tahun. 10 tahun gara-gara apa? Gara-gara ganggu aku. Nggak boleh ngilangin nyawa orang. Maunya yang kayak apa? Bicara cara baik-baik. Udah aku bicara. Selesaikan secara hukum. Bahasa Ini hukum. hukumanku ini. Sekarang ente bicara masalah hukum, tapi ente nggak ngerti bicara hukum. Lah makanya itu aku nggak mau. Ya berarti ente ngikutin nafsu. Jadi ini hukumanku. Ente ngikutin nafsu. Bagi siapa yang nyolek aku? Ini hukuman. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang menghilangkan nyawa orang mukmin secara sengaja, maka tempat yang paling pantas bagi orang itu adalah neraka jahanam kekal selama-lama di dalamnya. Dari dengar cerita apa yang tadi abang sampaikan bicara masalah perbuatan maksiatan yang abang lakuin, saya siapin shock terapi buat abang. Di dalam Islam itu kalau kita mengambil hak orang lain melebihi daripada batas nisabnya, nisabnya itu adalah 3 dirham atau 1/4 dinar, sama dengan 1,63 gram emas 24 karat. Kira-kira yang abang ambil lebih dari segitu? Itu berarti di dalam Islam harus potong tangan. Potong tangan sebelah kanan sampai pergelangan tangan. Kalau masih ngambil lagi melebihi batasan nisabnya, potong kaki sebelah kiri sampai mata kaki. Pak, nanti dibawa masuk. Buat contoh aja bang. Ini buat contoh aja bang Jani. Lalu aja masuk. Nanti Pak. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apaan itu, Ustaz? Kenapa yang ngumpet di belakang aneh? Bang, sini bang. Sini Bang, sini Bang. Sini bang. Pak, Tat, sini aja lah. Udah, sini ini. Jangan deket-deket, Tat. Enggak, ini udah, ya udah nggak apa-apa. Ayo sini. Abang lihat, biar lihat. Abang lihat. Abang takut bang. Ini pelajaran yang ada di sini. Nih, Abang lihat. Contohnya begini. Abang udah lihat? Iya, tahu aku. Kalau udah lihat sekarang, Abang posisinya ada di Apa? sini. Tar dulu, Tat. Abang kalau nggak mau begini, potong tangannya bang, kata Ustaz. Ikhlas nggak bang? Ya, ini pelajarannya seperti ini Bang. Sekarang dan Abang buat belajar. Kalau tadi udah ada contohin, Abang nggak mau kayak tadi. Abang tadi bilang katanya mau potong tangan. Ya udah, sekarang ikhlasin. Iya, Belajar agama. tawarannya. Karena hukum Allah itu nggak bisa tawar Bang. Ya, ayo cepetan. Ayo cepet. Kalau kita masuk. Apaan itu? Hah? Pedangnya bang. Pedang. Oke. Abang siap ya bang ya? Ya Allah.
Buka matanya bang, buka matanya, lihat tangannya. Lihat tangannya bang. Ya Allah. Masih ada tangannya bang. Saya sama tim bekal sebelum aja nggak tega kayak gitu bang. Nggak mungkin kita lakuin hal itu bang. Saya cuma mau ngasih pelajaran sama abang biar abang tuh ngehargain nikmat yang Allah kasih. Tangan digunain buat yang manfaat, buat yang baik, bukan buat maksiat. Iya, Bang. Iya. Nih, saya mau kul tangan abang pakai ini bang. Ya, alhamdulillah ya bang ya. Nggak ada apa-apa bang, ini cuma pelajaran doang buat abang, biar abang tahu bagaimana kalau misalnya hukumnya itu seperti apa buat orang-orang yang suka mengambil orang lain. Sekali lagi terima kasih, Ustaz. Siapa ya? Ada apa nih? Mau bawa kemana aku ini? Mau bawa kemana aku ini? Bawa kemana aku ini? Bawa kemana aku ini? Saya yang nyuruh, Bang. Lo yang nyulik aku. Saya yang nyuruh dia bang. Apa Pak Ustadz? Dosaku Pak Ustadz. Waktu abang nyulik orang bagaimana? Sampai segitunya Pak Ustadz. Abang kan pernah nyulik orang. Iya. Sekarang abang rasain bagaimana rasanya diculik sama orang. Karena aku gelap aja Pak Ustadz. Karena emosi Pak Ustadz. Allah Akbar. Ya udah, boleh lihat. Ya. Lain kali kalau mau melakukan sesuatu apapun, lihat dulu ke diri sendiri. Kira-kira kalau kita melakukan ini kepada orang lain, manfaat atau mudarat? Kalau manfaat, boleh kerjain. Tapi kalau menyusahkan orang lain, membahayakan orang, menzalimi orang, jangan dilakuin. Udah sekarang abang perhatiin aja nih. Ya, ini ada pelajaran buat abang nih. Ya. Coba Algojo, angkat. Ya Allah Pak Ustadz. Bang, nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu berbagai macam azab yang Allah siapkan buat orang-orang yang tidak mau bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bulizatil jahimul ghawi." Dan sudah disiapkan berbagai macam azab dan siksaan buat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini, Bang. Kamu perhatiin. Ayo Satri, gua masuk. Algojo, bismillahirrahmanirrahim. Turunin. Astagfirullahaladzim. Lihat Bang, sini Bang, lihat Bang, lihat Bang, lihat. Udah lihat Bang? Ayo sekarang santri cabutin. Sekarang abang, saya mau abang. Mau diapain Ustaz? Udah sekarang abang ikutin pelajaran yang ada di sini. Jangan bertanya. Ayo Bang. Tajam Pak. Udah sekarang abang ikutin aja pelajaran yang ada di sini. Ini sok terapi dari kita, ya. Abang yakin banyak yang istighfar. Mohon ampun sama Allah Bang. Ya Allah. Ayo Bang. Istriku mana Pak Ustadz? Biar tahu Pak Ustadz. Bu, lihat bu. Suami ibu mau ditibadin sama paku bu. Kok bisa mas digituin suami aku kenapa? Bu, ibu. Ayo, turunin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Turunin lagi. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Tolong aku Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Tolong aku Pak. Bang, bangun Bang. Tolong. Bang, bangun. Ya Allah. Yang tobat mas, yang bener-bener. Mas itu harus minta maaf sama Ustaz. Mas itu harus bener-bener bertobat. Harus bertobat minta maaf sama Ustaz.
bersyukur punya istri yang ngikutin abang. Abang didaftarin di rumah hijrah biar abang berubah menjadi orang yang lebih baik. Jangan sampai nanti ketika ajal tiba abang belum bertobat dan pada akhirnya mendapatkan azab di nerakanya Allah. Pak Ustadz, tapi nggak apa-apa kan ini suami Insya Allah nggak apa-apa ibu. Ibu doain aja mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat abangnya bertobat ya bu. Amin, amin ya Allah, amin. Ibu, Bu ini, ayo ke saya, Bu ini. Ayo. Bang, sekarang saya mau kasih pelajaran tambahan buat abang. Abang tahu bagaimana rasanya dibakar api, Bang? Belum pernah, Bang? Belum. Tapi abang tahu api itu panas, Bang. Iya Pak, tahu api itu panas. Nanti di nerakanya Allah, api itu lebih panas daripada api dunia, Bang.